Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan atau memaparkan materi. Untuk materi yang pertama ada, bentar. Untuk materi yang pertama ada definisi dan gejala yang akan disampaikan oleh Mega. Untuk Saudari Mega, dipersilahkan. Pengertian Neurodevelopmental Disabilities, NDD atau yang disebut juga Neurodevelopmental Disabilities adalah sekumpulan penyakit yang mengganggu perkembangan normal dari sistem saraf pusat otak yang meliputi attention deficit atau hyperactivity disorder, autisme, epilepsi, retardasi mental, cerebral palsy, dan kelainan bicara, penglihatan, dan pendengaran. Lalu ada gejala neurodevelopmental. Diagnosis dan pengenaan dari NDD ini biasanya sulit dilakukan karena akses pelayanan kesehatan dan pengetahuan akan NDD baik oleh keluarga atau ketenaga kesehatan yang kurang sehingga sering sering sekali terjadi penanganan yang diberikan pada keadaan di mana disabilitas yang sudah ada menjadi disabilitas yang tetap. Penanganan NDD meliputi kombinasi dari terapi profesional, rehabilitas medik, obat-obatan, dan program rumah dan juga sekolah yang khusus. Eh, Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Mega yang telah memaparkan materinya. Untuk materi yang kedua, di sini ada penyebab. Nah, penyebab dari permasalahan yang ada di PPT ini yang akan disampaikan oleh Hana Berliana. Kepada Hana Berliana dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Penyebab dari neurodevelopmental ini pada DSM-5 dijelaskan bahwa NDD sering ditemui pada awal perkembangan anak sebelum memasuki sekolah. Nah, NDD juga ditandai dengan menurunnya gangguan fungsi pribadi, sosial, akademik, dan juga pekerjaan. Nah, NDD juga sering terjadi bersamaan dengan gangguan autisme dan juga ADHD. Nah, genetik itu memiliki peran penting dalam terjadinya NDD dan beberapa kasus tertentu berkaitan dengan kelainan gen yang spesifik. Namun, pada sebagian besar kasus NDD memiliki penyebab yang kompleks, bahkan ada penyebab dari NDD yang belum diketahui. Nah, NDD merupakan kombinasi dari berbagai faktor resiko genetik, biologis, psikososial, dan juga lingkungan. Nah, beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi terhadap munculnya NDD adalah kondisi saat kehamilan, status ekonomi yang rendah, kelahiran prematur, berat badan lahir yang kurang, lingkungan fisik, dan paparan terhadap bayi ataupun anak terhadap faktor lingkungan yang berbahaya, misalnya paparan dengan bahan kimiawi yang berbahaya bagi perkembangan otak. Lalu dalam merawat anak dengan NDD sangat penting untuk mempertimbangkan 4 kategori primer dari manifestasi klinis, yaitu komplikasi dari penyakit ini. Yaitu yang pertama ada disfungsi kognitif, lalu yang kedua ada masalah perilaku, lalu yang ketiga ada disfusi motorik, dan yang terakhir yaitu kejang. Nah, keempat hal di atas adalah submedis yang lebih luas yang perlu mendapatkan penanganan segera karena apabila tidak diambil tindakan maka akan menyebabkan konsekuensi yang lebih membahayakan kondisi kesehatan anak saat ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Hana Berliana yang telah memaparkan materi.
Dan untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai jenis-jenis neurodevelopmental. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan memaparkan bahwa neurodero neurodevelopmental adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan otak dan sistem saraf pada individu sejak saat lahir hingga masa kanak-kanak dan remaja. Perkembangan otak dan sistem saraf ini memainkan peran penting dalam fungsi kognitif, emosional, perilaku, dan sosial individu. Nah, di sini ada pun jenis-jenis neurodevelopmental meliputi yang ke satu adalah Autism Spectrum Disorder atau ASD. ASD adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan sosial, komunikasi, dan perilaku individu. Nah, yang kedua adalah ada di sini Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Nah, ADHD adalah gangguan neurodevelopmental yang ditandai oleh hiperaktivitas atau impulsivitas dan ketidakmampuan untuk berkonsentrasi dengan baik. Yang ketiga adalah intellectual disability atau ID. Nah, ID ini atau disebut dengan kecacatan intelektual adalah kondisi perkembangan yang ditandai oleh keterbatasan kognitif dan kesulitan dalam beradaptasi secara sosial dan fungsional. Yang keempat ada Specific Learning Disorders atau SLD. Nah, SLD adalah gangguan neurodevelopmental yang mempengaruhi kemampuan belajar individu dalam area tertentu. Nah, seperti membaca atau disleksia, menulis atau disgrafia atau matematika, diskalkulia. Nah, yang kelima ada juga communication disorder. Gangguan komunikasi meliputi gangguan perkembangan bicara dan bahasa, seperti gangguan bicara terlambat, late talking, gangguan bicara fonologis, dan gangguan bahasa yang spesifik. Yang keenam ada motor disorder, gangguan motorik. Gangguan motorik ini melibatkan kesulitan dalam mengontrol gerakan, koordinasi motorik. Contohnya gangguan motorik meliputi disfraksia, gangguan perkembangan motorik, dan gangguan koordinasi motorik. Yang terakhir adalah ada di sini tic disorder. Tic adalah gerakan yang tiba-tiba tidak terduga atau suara yang tidak disengaja yang muncul secara berulang-ulang. Nah, di sini juga perlu diingat bahwa ini hanya beberapa contoh dari jenis-jenis neodevelopmental dan ada kondisi lain yang juga termasuk dalam kategori ini. Penting untuk mencari atau mengevaluasi dan diagnosis profesional jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami perkembangan yang tidak biasa atau mengalami kesulitan dalam berbagai aspek perkembangan. Mungkin materi dari saya dicukupkan sekian. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh di sini ada Specific Learning Disorder yang akan disampaikan oleh Saudari Tiara. Kepada Saudari Tiara dipersilahkan. Specific Learning Disorder, pengertian gangguan belajar spesifik adalah kesulitan belajar pada anak. Biasanya masalah ini memiliki banyak sebutan lain, seperti learning disorder, slow disorder, dan learning disability. Anak yang mengalami kesulitan belajar umumnya adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan tergolong rata-rata atau bahkan superior, namun mereka mengalami hambatan atau gangguan memproses informasi sehingga pencapaian akademiknya tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki di bawah rata-rata. Karakteristiknya ada beberapa ciri khas dari anak yang mengalami gangguan ini, yaitu yang pertama, memiliki potensi dan atau fungsi kecerdasan minimal pada tingkat rata-rata. Hal ini dibuktikan melalui tes inteligensi atau skor IQ. Yang kedua, memiliki prestasi akademis yang jelek dan tidak sesuai dengan
hasil tes, inteligensi, usia, dan tingkat pendidikannya walau sudah mendapat pembelajaran yang optimal. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Tiara yang telah memaparkan materi. Mungkin pada kesempatan kali ini materi dari kami dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah dalam pengucapan bahasa. Mungkin cukupkan sekian juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.